Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di dalam acara pelatihan administrasi kepesertaan pembiayaan JKN dan JKK. Saya Ahmad Wahyudin dari KKN UPI akan memaparkan pelatihan administrasi kepesertaan pembiayaan JKN dan JKK. Baik, kita akan lanjut pada pembahasan. Yang pertama, di sini ada kanal layanan BPJS Kesehatan, yaitu kanal layanan merupakan tempat atau media yang dapat digunakan oleh calon peserta atau peserta JKN KIS dalam melakukan proses administrasi kepesertaan berupa pendaftaran peserta, perubahan data peserta, pembayaran iuran, pemberian informasi, penanganan pengaduan, saran, dan aspirasi yang terdiri dari 8 kanal layanan BPJS, yaitu ada aplikasi JKN. Nah, aplikasi JKN ini merupakan kanal layanan tanpa tatap muka berbasis digital untuk memfasilitasi peserta dalam mendapatkan informasi dan layanan administrasi kepesertaan yang berkaitan dengan program jaminan kesehatan nasional. Nah, aplikasi online JKN ini bisa di-download melalui HP Ibu masing-masing di Google Play Store. Kemudian ada BPJS Kesehatan Care Center 165. Nah, BPJS Kesehatan Care Center 165 ini merupakan kanal layanan tanpa tatap muka melalui media telepon dan media sosial yang dapat diakses setiap hari selama 24 jam non-stop. Nah, kemudian ada Cika atau chat asisten JKN. Kemudian ada Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, karena layanan administrasi ini merupakan layanan tanpa tatap muka atau tanpa kontak fisik antara frontliner dan peserta dengan menggunakan media WhatsApp untuk memfasilitasi peserta dalam mendapatkan layanan administrasi kepesertaan. Nah, untuk Pandawa tersebut dapat diakses oleh peserta melalui nomor 081 18 16 5165. Kemudian ada Mobile Customer Service atau MCS. Nah, merupakan kanal layanan tatap muka juga dengan menggunakan kendaraan roda 4 yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung operasional layanan peserta yang mengusung konsep jemput bola. Jadi MCS ini mendatangi ibu-ibu yang biasanya ada di tempat-tempat tertentu. Kemudian ada website BPJS Kesehatan. Merupakan kanal layanan tanpa tatap muka berbasis web yang dapat diakses secara publik oleh peserta atau calon peserta yang memfasilitasi layanan administrasi, pemberian informasi, dan penanganan pengaduan. Kemudian ada mall layanan publik. Nah, merupakan kanal layanan tatap muka dengan menggunakan konsep layanan dalam satu gedung untuk memfasilitasi peserta dalam mendapatkan layanan administrasi kepesertaan, pengecekan dan pembayaran iuran, serta informasi dan penyampaian pengaduan langsung yang berkaitan dengan program jaminan kesehatan. Kemudian ada kantor cabang dan kantor kabupaten atau kota. Nah, BPJS Kesehatan memiliki 127 kantor cabang dan 388 kantor kabupaten kota yang dapat melayani peserta JKN KIS di seluruh wilayah Indonesia setiap hari, yang hari Senin bukanya sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hingga 15.00 waktu setempat atau jam 3 sore ya Ibu Bapak. Kemudian kita lanjut prosedur pendaftaran JKN. Nah, di dalam pendaftaran JKN ini perlu diketahui ada proses administrasi pendaftaran pada setiap kanal layanan administrasi dilakukan dengan ketentuan. Nah, ada ketentuannya Ibu Bapak jika ingin melakukan pendaftaran JKN.
Yang pertama, mengisi formulir daftar isian peserta elektronik. Nah, yang kedua, melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan layanan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiganya, memberikan persetujuan layanan administrasi peserta administrasi kepesertaan sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis kepesertaannya. Kemudian nih, saya akan menjelaskan bagaimana mendaftar via JKN Mobile yang belum menjadi peserta BPJS. Yang pertama, Ibu dan Bapak bisa mendownload terlebih dahulu aplikasi JKN Mobile ini yang ada di HP Ibu Bapak masing-masing di Play Store. Kemudian unduh aplikasi JKN Mobile tersebut. Nah, kemudian sudah diunduh, yang keduanya pilih opsi yaitu pendaftaran peserta baru. Kemudian masukkan data diri, nomor KTP. Kemudian sesudah memasukkan nomor KTP, nanti ada kode CAPTCHA. Nah, kemudian setelah mengklik kode CAPTCHA, kemudian pilih menu selanjutnya. Kemudian yang keempat, pilih fasilitas kesehatan. Nah, yang kelimanya, masukkan alamat email dan verifikasi. Jadi Ibu Bapak memasukkan email, kemudian ada balasan dari pihak BPJS-nya mengirimkan kode verifikasi. Nah, yang terakhir, melanjutkan pembayaran iuran lewat nomor virtual akun. Ini bisa dilakukan di M-Banking, di Indomaret ataupun Alfamart. Kemudian, bagaimana cara daftar aplikasi Mobile JKN dan login BPJS Kesehatan untuk pengguna lama? Nah, untuk pengguna lama bisa install terlebih dahulu JKN Mobile ya di smartphone Ibu Bapak seperti yang tadi. Nah, kemudian pilih pendaftaran pengguna mobile. Terus lengkapi data diri sesuai ID Ibu Bapak, contohnya alamat, nomor KTP, dan lain-lain. Kemudian verifikasi pendaftaran yang terakhir jika sesudah lengkap data diri Ibu Bapak masing-masing. Kemudian nih, ada pembayaran BPJS. Nah, untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan harus dilakukan paling lama itu tanggal 10 setiap bulannya ya Ibu Bapak. Jadi setiap tanggal 10 harus melakukan pembayaran. Adapun besaran iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2022 per bulannya yakni 150.000 untuk kelas 1, sebesar 100.000 untuk kelas 2, dan sebesar 35.000 untuk kelas 3. Nah, kemudian di mana sih kita bisa melakukan pembayaran BPJS itu? Nah, Ibu Bapak bisa melakukan pembayaran melalui Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Mandiri, BCA, dan Alfamart dan Indomaret ya. Ibu Bapak bisa dilihat dari layar saya. Nah, kemudian kita lanjut ke pelatihan dan administrasi JKK. Nah, di sini apakah perusahaan wajib mendaftarkan pegawainya dalam program ketenagakerjaan? Apa ada gangguan? Nah, setiap perusahaan wajib tentunya mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, baik perusahaan skala usaha besar, menengah, kecil, dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, jadi untuk Ibu Bapak bila mana ada yang bekerja di bidang usaha mikro kecil, usaha besar di PT, atau pekerja harian lepas, bisa mendaftarkan pekerja dalam program jaminan kecelakaan kerja. Nah,
kapan kecelakaan kerja harus dilaporkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dan apakah ada masa klaim kadaluarsanya. Tentu di dalam pasal 26 PP 82/2019 yaitu mengatur hak untuk menuntut manfaat JKK akan gugur atau hilang apabila telah melewati waktu 5 tahun sejak kecelakaan terjadi atau sejak penyakit kerja didiagnosis. Jadi waktunya pada peraturan di dalam tahun 2019 itu jangka waktunya 5 tahun sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis. Nah, sebelumnya di tahun 2015 itu dibatasi hanya 2 tahun Ibu Bapak diberi waktunya, yaitu aturan 5 tahun dianggap lebih melindungi mengingat dampak akibat kerja yang biasanya baru diketahui atau dirasakan dalam jangka panjang. Kemudian selanjutnya itu bagaimana sih tata cara pengajuan jaminan kecelakaan kerja? Nah, pertama kita mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3, yaitu laporan tahap 1. Nah, dan kemudian mengirimkan kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 kali 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. Jadi, Ibu Bapak bisa melaporkan atau mengisi terlebih dahulu form BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 kali 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. Jadi misalkan Ibu Bapak di hari sekarang amit-amitnya tertimpa musibah, kemudian Ibu Bapak mengisi form BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Nah, yang selanjutnya, setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3A, yaitu laporan kecelakaan tahap 2, dan dikirim ke BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 kali 24 jam sejak kejadian tersebut. Tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal. Nah, selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi tenaga kerja atau ahli warisnya. Nah, kemudian di sini untuk mengisi form tersebut ada fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemudian surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada kwitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan. Baik, pemaparan materi telah selesai. Semoga ada manfaat dan faedahnya untuk Ibu Bapak semuanya. Mohon maaf apabila di dalam penjelasan yang saya sampaikan kurang jelas dan kurang dimengerti oleh Ibu Bapak. Saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.